Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our mini podcast. Halo teman-teman semuanya. Di sini aku Melinda Dia sebagai pembawa acara dari mini podcast kali ini. Akan ngajak kalian semua untuk diskusi tentang satu topik yang cukup sering dilihat di kehidupan sehari-hari nih. Apa sih topiknya itu? Jadi pada sesi kali ini kita semua akan ngebahas tentang beredarnya hoax, apalagi di setelah masa pandemi. Tapi sebelum itu, saya nggak mungkin bahas topik ini sendirian. Di sini saya bersama teman-teman saya ya, untuk berdiskusi bareng. Yang pertama ada Anggi Feriska. Halo Anggi. Halo Melin. Lalu ada Yadis Nurhaki juga. Halo Yadis. Halo teman-teman. Nah yang terakhir di sini ada Raisya. Halo Raisya. Halo. Oke, kita lanjutin kali ya bahasannya. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih, menurut teman-teman semua hoax itu apa sih? Oke, menurut aku berita hoax itu merupakan berita bohong yang dibuat dengan tujuan tertentu gitu. Hoax ini biasanya beredar disebar sama orang-orang, bisa melalui tulisan ataupun kata-kata verbal. Terus juga bisa hoax itu disebar melalui pesan WhatsApp gitu ya, kayak misalkan kita nih di grup keluarga ada aja yang nyebar berita tuh, padahal belum tentu benar. Terus juga di sosial media yang aku rasa punya peluang besar untuk dibagikan kepada banyak orang. Itu sih kalau menurut aku tentang hoax. Nah, benar banget nih, kalau hoax itu merupakan berita bohong, apalagi sekarang teknologi semakin berkembang ya, jadi berita bohong itu nggak cuma dari mulut ke mulut, melainkan dari sosial media, karena sosial media juga mencakup banyak banget hoax. Nah, lanjut, hoax itu sebelumnya emang udah bertebaran di mana-mana ya. Tapi setelah adanya pandemi ini, semakin banyak tuh hoax tentang COVID-19. Nah, tanggapan kalian tuh gimana sih? Oke, kalau dari aku sendiri mungkin ya berita palsu atau hoax tuh pasti akan ada terus gitu. Dan emang benar, apalagi sejak adanya pandemi ini, kita banyak tahu informasi yang ada di dunia luar tuh ya dari sosial media gitu. Sedangkan seringkali di sosial media tuh berita yang beredar nggak sepenuhnya benar gitu. Dan kalau aku menanggapi berita yang beredar itu ya cari dulu sumber lain, apakah berita itu benar atau ternyata bohong gitu. Jadi kita tuh nggak langsung menelan mentah-mentah informasi tersebut dan harus selektif dalam menelaah informasi gitu. Terus juga ketika melihat orang yang nyebarin berita hoax pun ya lebih baik dikasih tahu fakta sebenarnya itu seperti apa. Oke, keren. Tanggapan dari yang lain gimana nih? Aku izin menanggapi ya. Benar sih, benar banget yang kata Anggi tadi. Jadi kita tuh istilahnya jangan nelen bulat, jangan nelen mentah-mentah suatu informasi atau suatu berita gitu. Karena apa? Karena semisal ada informasi atau berita, kita dapat informasi atau berita, terus kita tuh kayak menyebarkan informasi tersebut ke siapapun itu, ke keluarga, teman atau siapapun, dan terus ternyata si berita itu hoax gitu atau berita itu palsu. Nah kan kalau gitu kita itu jadi termasuk oknum ya. Jadi kan kita gak mau tuh kayak gitu ya. Mungkin gitu sih dari jadi semua. Oke, aku juga ya izin menanggapi. Betul tadi kata Yedis. Dan kalau menurut aku sih langkah pertama yang harus dilakuin itu jangan buru-buru direspon gitu. Apalagi berita yang bertebaran kan macam-macam ya. Pokoknya jangan sampai terpancing emosi gitu. Terus harus dicek dulu kebenarannya, apa itu berita hoax atau berita yang asli gitu. Yang paling terpenting sih jangan terlalu terburu-buru di share gitu ke teman-teman atau ke media sosial lainnya gitu. Oke, makasih ya teman-teman atas tanggapannya. Kita lanjut kali ya ke sesi selanjutnya. Nah, mengingat kita semua di sini akan mahasiswa dan mahasiswi dari psikologi, yang pastinya paham dong sedikitnya tentang teori psikologi. Nah, gimana sih kalau misalkan pembahasan tadi itu kita kaitin dengan teori psikologi? Kita kasih contoh kasus deh, kayak misalnya beredar di suatu Twitter, seseorang mengatakan bahwa orang yang pernah terinfeksi COVID-19 akan memiliki imunitas tubuh yang lebih kuat dibanding yang sudah divaksin 2 dosis. Ternyata berita itu salah atau hoax. Faktanya, ahli virologi Sabta Klein menjelaskan bahwa vaksinasi memiliki lebih baik untuk membentuk imunitas tubuh dalam jangka panjang. Sedangkan orang yang sudah terkena COVID-19 memang akan mendapatkan imunitas alami, tetapi jangka waktunya belum bisa ditentukan nih. Jadi gimana tuh menurut kalian? Jadi kalau kita kaitin dengan teori psikologi, khususnya psikologi kognitif.
Boleh deh, aku mungkin menjelaskan teori umumnya dulu aja kali ya. Jadi, kalau menurut aku pertama-tama ada cognitive abilities, di mana cognitive abilities itu penting ya untuk menghadapi maraknya berita hoax gitu. Dan sebelumnya mungkin aku juga harus jelasin dulu nih cognitive abilities itu apa sih. Jadi, cognitive abilities atau kemampuan kognitif itu merupakan kecakapan atau kemampuan seseorang untuk berpikir secara rasional yang tercakup dari aspek ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, evaluasi, dan sebagainya. Lalu di kemampuan kognitif juga ada yang disebut sebagai process of thinking, di mana ini merupakan pengetahuan seorang individu yang diperoleh dari tahapan berpikir individu, baik itu tentang seorang ataupun tentang suatu hal. Jadi menurut aku process of thinking ini penting ya buat kita memilah informasi yang ditangkap gitu. Kalau kita nggak punya kemampuan kognitif khususnya process of thinking ya kita jadi nggak bisa mencerna dan menganalisis terlebih dahulu gitu informasi tersebut. Terus juga nantinya kita langsung terima mentah-mentah tanpa identifikasi lebih lanjut. Nah ini yang bikin kenapa kita itu gampang banget ketipu sama berita palsu gitu. Jadi dalam menghadapi informasi hoax di sosial media, apalagi di tengah pandemi COVID-19 tuh, masyarakat perlu memiliki kemampuan kognitif untuk mengolah sebuah informasi yang benar atau salah. Karena kecakapan kognitif menurut aku akan sangat mempengaruhi bagaimana tindakannya di media sosial. Begitu mungkin kalau penjelasan dari aku, mungkin yang lain kalau menambahin boleh ya. Oke, aku izin menambahkan gitu ya. Sebelumnya yang tentang kalau kasus vaksin yang tadi itu benar banget malah kalau orang yang pernah terpapar COVID itu bukan berarti lebih kuat dan nggak bisa kena COVID lagi gitu. Yadis tuh waktu itu pernah baca di artikel di Google lah ya di kalau nggak salah itu Halo Dokter yang artikelnya itu warna biru kalau nggak salah. Yadis tuh waktu itu baca kalau orang-orang yang sembuh dari COVID tuh memang punya antibodi alami gitu yang mampu mengenali dan melawan si virus COVID ini gitu. Namun belum diketahui nih sampai kapan si antibodi tersebut dapat melindungi tubuh kita dari virus corona. Jadi si jangka waktunya itu kayak belum ditentukan berapa lama begitu. Terus lanjut ke teorinya ya. Psikologi kognitif itu ada yang namanya teori problem solving. Nah, pasti teman-teman kayak udahlah pernah dengar ya apa itu problem solving. Jadi problem solving ini merupakan upaya untuk mencari cara yang tepat dalam mencapai tujuan. Nah, problem solving ini kayak perlulah dimiliki oleh setiap individu. Karena ketika ada berita hoax itu kita perlu pengetahuan dan kemampuan problem solving untuk menyikapinya gitu. Setidaknya kita harus memiliki pengetahuan umum atau bahasa kerennya itu knowledge base agar tidak mudah tertipu berita palsu atau berita hoax gitu. Lalu problem solving strategis di mana kita bisa memilah-milah informasi mana nih informasi yang benar, mana informasi yang salah berdasarkan informasi sebelumnya yang ada di memori kita, di memori otak ya, di memori kita. Sehingga kita bisa menggunakan strategi pemecahan masalah yang lebih efektif. Oke, selain itu mungkin ada metacognitive skill. Metacognitive skill itu penting juga sih, karena artinya kita akan memantau dan mencoba mengevaluasi apa yang terjadi atau apa informasi yang kita dapat gitu. Jadi informasi yang kita dapat tuh kita pantau terlebih dahulu. Nah, setelah kita pantau, sebuah informasi itu kita dapat evaluasi gitu. Jadi kita dapat mengevaluasinya. Nah, sehingga nantinya kita pun akan memiliki speed and akurasi. Kalau dalam Indonesianya itu kecepatan dan ketepatan gitu ya. Kecepatan dan ketepatan yang baik dalam pemecahan suatu informasi maupun suatu masalah. Mungkin segitu aja sih kalau tambahan dari Yedis sedikitnya terkait problem solving. Terima kasih. Oke, keren-keren banget ya penjelasan dari teman-teman saya dan sangat menarik tentunya. Jadi yang saya tangkap itu kita harus mempunyai kemampuan kognitif untuk mengolah sebuah informasi
mana informasi yang benar ataupun informasi yang salah. Apalagi kemampuan problem solving itu juga perlu banget kita miliki. Gimana kita mengolah informasi yang didapat, lalu kita memproses informasi tersebut dan akhirnya memaknai, sehingga kita bisa menyimpulkan apa yang harus kita lakukan. Dan di sini berpikir logis dan kritis itu sangat diperlukan ya. Jadi selain itu juga jika informasi tersebut berasal dari sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, kita harus terlebih dahulu nih memilah ini apakah informasi yang ada faktanya atau sudah validasi atau malah tidak ada informasi yang jelasnya. Jadi meski benar kita tidak boleh share berita tersebut sebelum kita benar-benar ada research-nya terlebih dahulu kali ya. Nah, seru banget ya sesi diskusi hari ini, tapi sayang banget nih sesi mini podcast pada hari ini harus saya tutup karena keterbatasan waktu. Makasih ya teman-teman udah ngeluangin waktunya untuk diskusi bareng saya dan semoga pembahasan tadi dapat menambah wawasan kita semua. Baik, podcast mini ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.